Baiklah, kembali lagi sama Wahyu Dede. Jadi Wahyu akan bercerita tentang eh, ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi dua ekonomi yang berbeda. Kalau ekonomi mikro itu contohnya keluarga, individu, keluarga, suatu eh, daerah dan suatu negara. Lingkupnya kecil. Itu yang disebut dengan ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro, suatu membahas tentang lebih luas, agregatnya seluruh negara. Jadi seluruh negaranya banyak ruang lingkupnya. Jadi contoh ekonomi mikro sangat berpengaruh untuk bermain. Contohnya gini, kita contohnya di rumah tangga. Kalau ekonomi makro di dalam rumah tangga, dalam pendapatan kita pendapatan kita, misalnya kita anggaran di rumah tangga 10 juta 3 jutanya buat menabung, 4 jutanya buat belanja sehari-hari buat di rumah gitu, yang 1 jutanya buat bayar listrik, bayar air atau selainnya, yang 2 jutanya buat cicilan motor, buat cicilan mobil gitu. Jadi kalau kita buat manajemen kayak gitu dan bagus, misalnya sesuai konteks dalam pendapatan yang didapatkan, jadi ekonomi dalam suatu negara, dalam suatu keluarga jadi aman gitu, adem gitu. Jadi nggak kocar kacir. Jadi usahakan disiplin dalam mengalokasikan uangnya, apanya, bijaksana dalam mengelola keuangan. Yaitu ekonomi mikro ini. Jadi ekonomi mikro itu membahas perilaku tentang individu kita masing-masing, yaitu kitanya mau apa. Kalau contohnya saya kuliah, misalnya saya kemana mau kuliah gitu. Kalau di sini Solok Selatan kampusnya dekat dan tidak membayar kos-kosan, makan, masih tinggal di rumah orang tua. Dan kalau ke Padang saya membayar kos-kosan, membayar banyak kegiatan untuk sehari-hari. Jadi kita memilih pilihan gitu, dikasih pilihan buat kalau di Padang apa konteks yang mau kita tuju gitu, buat diri pribadi. Kalau buat diri pribadi bagus di Padang. Kalau di Padang bisa kita belajar memasak, mendisiplinkan keuangan, mendisiplinkan waktu. Orang nggak ada yang mengatakan kepada kita begini begana gitu. Jadi gitu, itu contohnya. Jadi masuk ke opportunity cost. Jadi opportunity cost itu menentukan pilihan. Opportunity cost itu kayak gini. Misalnya kita sudah memilih suatu yang keputusan yang kita ambil. Contohnya kita kuliah terus kalau keputusan tuh ambil satu-satu, nggak bisa dua. Kuliah di Padang satu, kuliah di Solok Selatan satu, gimana caranya yang dua nih. Jadi
kita harus ambil satu-satu buat keputusan yang bagus, buat itu buat pondasi dasar buat diri kita atau ekonominya atau contohnya gitu. Hilang yang di Solo Selatan, saya mengambil kuliah di Padang gitu. Jadi contohnya forgot option, yaitu pilihan yang tidak diambil. Yang kedua chosen option. Chosen option itu pilihan yang diambil. Jadi timbul opportunity cost itu disebabkan karena biaya yang terkendala gitu. Jadi kita contohnya ini, kita lapar, kita mempunyai uang 15.000 di kantong. Apa keputusan yang mau kita ambil gitu? Opportunity cost-nya terus dan lapar terus kita beli ayam geprek 15.000, beli ayam geprek, sedangkan kita pengen pengen boba gitu, terus kelezatan sementara gitu. Jadi kita memilih, kita lapar udah beli aja ayam geprek gitu, terus bobanya gimana? Bobanya lain kali aja gitu. Itu yang disebut dengan opportunity cost. Opportunity cost tuh bisa tidak juga uang, waktu, yang lain-lainnya, kesenangan kita atau kedisiplinan kita gitu. Jadi kita contohnya kita pergi ke pasar, budget kita segini diterapkan, terus kita beli sate, terus nggak ada beli apanya lagi, gitu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.